Hey, aku lagi Mastery Gamer. Aku akan sibuk dari titik ini sampai mungkin akhir tahun lah, karena aku mau pindahan rumah. Aku mau pindah dari Jakarta Barat ke Gombong, Jawa Tengah. Jadi, dalam proses pembuatan video itu aku akan mencoba format video baru, yaitu one take story. Aku akan bercerita dalam satu take tanpa editing sama sekali, dari awal sampai akhir. Yang aku editing cuma masukin BGM-nya aja, Master Duel dari awal biasa gitu. Tapi nggak ada cut di tengah-tengahnya. Itu untuk meminimalkan editing, karena editing adalah bagian yang paling banyak makan waktu dari pembuatan video. Jadi supaya bisa tetap produktif di saat-saat sibuk, aku mau coba seperti ini. Teman-teman bisa kasih kritik dan saran untuk format video baru ini di komen. Hari ini kita akan membahas tentang bandlist Master Duel yang baru drop tadi siang. Hari ini tanggal 23 November, jadi hari Rabu. Wait, nggak. Ini bukan, ini udah Kamis dong. Ini pagi sebelum aku itunya. Berarti kemarin, tanggal 22. Rabu tanggal 22 November kita dapat bandlist. Dan bandlist itu akan berlaku hari, nggak tahu, tanggal 5 Desember. Pokoknya inilah infonya nih. Master Duel udah ada bandlist baru di tanggal 5 Desember. Tanggal 5 Desember itu juga kelihatannya akan ada maintenance, dan pack lama expire, pack baru kelihatannya akan keluar. Apa yang akan rilis di pack baru itu, entahlah, kita belum tahu. Mungkin Vanadium, mungkin SHS, Super Heavy Samurai, mungkin branded. Kita belum tahu isinya bakal apa. Semoga branded. Tapi kelihatannya dengan pack baru itu muncul, bandlist juga muncul, dan aku akan membahas bandlist ini, apa aja ya kartu yang di-hit di sini, kemudian implikasinya dalam meta kita di rank, dan implikasinya dalam meta kita di gladiatorial, karena aku senang dengan format gladiatorial. Kalau kamu mau join gladiatorial, kita gladiatorial setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 11 malam. Langsung aja join, langsung aja baca room ID-nya apa, langsung masuk ke dalam roomnya, bikin deck, ikutin bandlist world, kemudian duduk, kalau ada lawan bisa langsung lawan. Tapi anyway, hari ini kita bahas tentang bandlist-nya dulu dan implikasinya di rank ya. Card to be unlimited, Dryden dari 1 bakal 3. Di gladiatorial nggak ada perubahan karena di TCG dan OCG masih di ban. Tapi kalau untuk di rank, apakah ada? Apa deck yang mau bawa 3 Zodiac? Zodiac Engine itu lucu, dan itu bakal kuat. One card yang bisa quick effect pop, kemudian bisa pivot ke Zeus kalau perlu, dan ini tidak once per turn. Tidak hard once per turn. Jadi kalau kamu punya 2 Dryden, kamu bisa pop 2, tapi harus face up. Aku merasa bahwa Dryden zaman sekarang udah terpower creep, jadi dilepas jadi 3 pun kayaknya susah. Terutama karena Broad Bull dan Red Pier. Broad Bull dan Red Pier itu masih di ban. Jadi susah untuk Dryden relevan, bahkan di Traizu sekalipun. Kita udah punya deck yang power ceilingnya lebih tinggi daripada Traizu. Jadi Traizu balik mau lebih kuat pun, apa pedulinya sih? Ya kan? Kemudian yang kedua, Cobalt Sparrow dari 2 jadi 3. Ini dulu sempat di-hit karena deck Bird Up, yaitu Tri Brigade Lyri Lust. Itu versi lebih combo daripada Traizu yang lebih mid-range, lebih konsisten. Ceilingnya Bird Up itu lebih tinggi, tapi ya udah terpower creep juga sekarang. Jadi dinaikin jadi 3 ya bagus, nggak masalah. Kayaknya nggak ada pengaruhnya banyak deh. Kemudian Cyanide Mining diturunin dari 3 jadi 2. Ini adalah hit gede untuk Mad Mac. Mad Mac itu kan selalu bawa Cyanide Mining 3. Pertanyaannya, kenapa kok mereka nggak nge-hit Circular-nya aja? Kita tahu kenapa. Aku rasa kita tahu kenapa nggak Circular-nya aja yang di-hit dan bukannya Cyanide Mining-nya. Karena Cyanide Mining itu datangnya dari Structure Deck. Sementara Circular itu dari Secret Pack. Kalau implikasinya di meta, apakah Mad Mac itu powernya akan turun? Nggak juga sih, cuma sedikit paling.
Karena Signet Mining itu kan cuma searching, ya kamu masih bisa bawa pada dasarnya 7 circular. Wait, enggak, kamu masih bisa bawa 8, sorry malah. 3 circular, 3 small world, plus Signet Mining. Lagian, di deck Madmec kita udah punya Spirit Engine, bisa membantu memfasilitasi kombonya Madmec, dan juga Firewall Engine. Jadi nggak terlalu penting hit ini sih, ya apapun lah. Implikasinya dalam gladiatorial, di gladiatorial kita udah kena ini tadi, Madmec Circular udah di limit. Jadi di gladiatorial itu Madmec udah kena hit. Signet Mining di limit, itu lebih ngehit lagi Madmec. Tapi juga ngehit Salamangreat, Marincess, deck Cybers lainnya yang nggak kemudian devolve jadi Cyber Spile. Cyber Spile itu maksudnya Madmec, Code Talker, Eric Nister, Salamangreat termasuk juga di roll jadi satu deck. Kayak misalnya counter trap-nya Code Talker yang kalau kamu punya monster Code Talker, di Code Talker hit soul kan Code Talker, dan itu sebagai endboard-nya Madmec. Kalau kamu bisa nge-search satu counter trap, kalau kamu bisa nge-search Super Factorial, kamu bisa punya 2 trap, dan Super Factorial itu bisa 1 negate, bisa pop 2 sampai pop 3, banyak lah ceritanya, plus masih ada Terahertz. Jadi di Cyber Spile itu ngehit Signet Mining dan ngehit Circular udah dari lama maksudnya. Kalau di Gladiatorial ya Madmec akan makin lemah sih, tapi kita masih punya Firewall Engine sama Spirit Engine yang bisa dimasukin, mungkin bisa jadi sedikit lucu. Nah ini dia nih, Signet Conflict ini counter trapnya untuk kalau kamu punya Code Talker. Di Code Talker hit soul biasanya ada di field, terus ada dia, terus kamu bisa counter sekali gitu. Plus Super Factorial ini bisa remove, dan plus Diameter itu bisa negate. Jadi value-nya gede banget untuk Madmec. Di hit begini pun aku yakin Madmec bakal masih top tier, karena circularnya sendiri masih belum di hit. Di gladiatorial, karena circularnya udah di hit, jadi sedikit lebih lemah, tapi cuma sedikit turunnya Signet Mining ini. Tempest Dragon Ruler of Storms dinaikin 1. Ya ini eksperimen aja sih, karena Konami mau berusaha ngelihat seberapa tinggi kamu bisa naikin Dragon Ruler, apakah mereka akan nge-break gamenya lagi. Banyak orang yang bilang, oh Dragon Ruler nggak boleh lepas semuanya. Ada juga yang bilang, Dragon Ruler dilepas juga udah nggak ada pengaruhnya, udah terpower creep. Kalau aku bilang, kita nggak tahu. Sampai itu terjadi, kita nggak tahu. Support untuk Elemental juga udah banyak. Tapi sejauh ini sih memang Blaster dan Tempest nggak masuk di meta juga, masuk di deck Fire. Kayak jenisnya Salamangreat, Blaster udah dilepas total, juga tetap nggak masuk. Blaster dan Tempest itu masih paling kepake cuma di deck Armed Dragon, dan Armed Dragon itu di carry sama Galaxy Tomahawk-nya bisa dibilang. Jadi Tomahawk Turbo bisa, tapi ya selain itu mau bisa apa lagi nggak tahu. Kalau di Gladiatorial, karena di TCG dan di OCG masih di limit, jadi nggak ada implikasinya. Sama sekali nggak ada perubahan. Sama juga dengan Pot of Desires yang di TCG dan di OCG itu juga di semi. Jadi Desires ini nggak ada perubahannya. Tapi kalau di rank, apa yang berubah untuk Desires? Desires ini ngehit Sword Soul, tapi nggak terlalu gede, dan Sword Soul pun udah nggak terlalu relevan. Banyak deck yang draw power, deck stun terutama bisa pakai Desires juga. Jadi ini adalah hit yang bisa dibilang bagus, bisa dibilang jelek, karena selain dari ngehit stun, harusnya mereka ngehit floodgate-nya gitu, bukan hit draw power-nya. Tapi kebanyakan deck juga paling cuma bawa 2 Desires. Ada yang bilang bawa 3 karena kamu mau narik sesering mungkin dan draw 2 itu bagus, terutama kalau deckmu nggak bawa Garnet, jadi draw 2-nya aman dengan banish 10 pun. Ada yang bilang bawa 2 karena kalau kamu bawa 3, kamu pakai Desires bisa draw 2 Desires. Sementara kalau kamu bawa 2, kamu pakai 1 Desires, ya yang satunya itu pasti bukan Desires. Jadi di semi itu ada gunanya atau enggak? Entahlah. Aku biasanya juga senengnya bawa 2 karena aku main di Gladiatorial. Kalau enggak pun kelihatannya tetap aku prefer bawa 2. Quick Launch dari 3 ke 2 dan Chaos Space dari 3 ke 2. Ini ngehit Dragon Link.
Quick Launch itu lumayan penting karena Quick Launch itu tidak once per turn dan dia bisa narik roket. Baby Dragon bisa untuk bikin Striker Dragon, bisa untuk bikin Pisty. Tapi dari 3 kedua itu konsistensi hit yang lumayan. Tapi aku yakin Dragon Link pasti masih bisa adaptasi. Chaos Space juga sama, dari 3 kedua itu konsistensi hit yang lumayan, tapi Dragon Link masih bisa adaptasi. Kalau metanya gladiatorial, Dragon Link itu posisinya bagaimana? Kita semua bestial udah di limit, kecuali Saronir doang yang belum. Kemudian Chaos Space pun udah di limit di TCG. Jadi Chaos Space turun 1 nih nggak ada pengaruhnya, yang pengaruh itu Quick Launch-nya. Tapi kita punya engine Black Metal Dragon yang Baby Red Eyes, jadi kita bisa pivot ke Red MD. Dan juga kita bisa pivot ke satu yang butuh kamu bawa Garnetnya, tapi kayaknya enggak, karena Gamma dan 1 Garnet dan 1 itu bukan ide yang bagus. Di gladiatorial, Dragon Link juga kehilangan Chaos Ruler, cuma punya 1 Striker Dragon, nggak bisa recovery. Tapi kelihatannya bakal tetap solid, karena Dragon Link itu masternya adaptasi dari format ke format. Tetap akan kuat, sama persis dengan Mad Max di atas ini. Mad Max High Net Mining mau di-hit, Circular mau di-hit, sama ada lagi nanti 1 di bawah. Tadi mungkin kamu udah lihat. Purely dan Delicious Memory di-hit. Itu lumayan penting nggak sih? Lumayan nggak penting. Orang bilang Purely di semi itu bikin kamu nggak bisa bikin double Noah endboard-nya. Delicious Memory di hit itu memastikan bahwa kamu nggak akan bisa draw Delicious pasti. Kamu kemungkinan draw-nya cuma 66%. Jadi apakah hit ini akan membuat Purely turun tier? Kelihatannya enggak, karena gameplaynya tetap solid. 1 tower yang bisa ngedraw banyak dan kalau di remove akan ngasih kamu advantage, itu akan tetap relevan di meta ini. Yakin aku bahwa di Duelist Cup berikutnya di Desember, Purely akan tetap tier 1 dan tier 1 yang tinggi maksudnya. Kalau di tier list itu kan kelihatan Purely itu sama Dragon Link 13%, 12,5%. Well, dulunya Purely kan sekitar 25%-an. Jadi selisihnya antara Purely sama tier 1 berikutnya itu kayak hampir 2 kali lipatnya, selisihnya jauh. Tapi sekarang udah mulai mendekati, mungkin karena orang udah bisa meng-counter Purely, Herald of the Abyss ada, lumayan. Kaiju, kemudian OTK masih bisa, walaupun lawan draw banyak pun aman, bisa. Entahlah, dengan hit ini Purely sedikit melemah, tapi nggak hilang sama sekali. Yang kasihan itu adalah Purely di gladiatorial, karena di gladiatorial, Sleepy dan Delicious Memory itu udah di hit. Delicious Memory di TCG udah di limit, dan tadi, apalagi di... wait, ini Dragon Link, sorry. Di sini juga udah di hit. Sleepy Memory di OCG di limit, Delicious Memory di TCG di limit, dan sekarang Purely-nya pun di semi. Aku nggak bisa ngebayangin mau build-nya kayak apa ini bentuknya. Apakah masih bagus? Entahlah. Apakah Purely masih bisa solid dalam gladiatorial? Masih banyak pilihan deck lain sih yang lebih kuat, kayak Sword Soul aja kelihatannya udah bagus banget. Gladiatorial kita itu power level dari semua deck memang diturunkan. Jadi berbahagialah kalau hobi main gladiatorial, karena kamu nggak akan ketemu deck yang benar-benar di-generate. Yakinlah itu. Kemudian hit untuk Labyrinth. Stovitorbi dari 3 jadi 2. Ini penting nggak sih? Penting nggak penting, karena Stovitorbi itu termasuk, ya dia tuh berguna. Jadi kalau aku mau bikin Labyrinth itu mungkin Stovitorbi, Chandraglia, sama Cooklock-nya itu maksimum. Karena kalau kamu punya Cooklock plus 1 dari 2 ini, itu kamu bisa bikin turn 1 play untuk hand loop lawan. Itu lumayan kuat. Ketika kamu go second pun, Labyrinth ini yang jadi deck our turn ceritanya. Kamu tahu kalau dulu Fluanderis itu bisa our turn, tapi dia harus go first. Kemudian belakangan Tearlament bisa our turn tanpa harus go first. Dan sekarang, deck yang bisa our turn tanpa harus go first itu adalah Labyrinth. Nanti kita akan kedatangan Rescue Ace, support barunya yang bikin lebih kuat lagi. Tapi sebelum ada support itu, Rescue Ace masih payah. Kemudian nanti ada Fire King juga bisa our turn, tapi untuk sekarang Labyrinth.
Kalau kamu mau main Our Turn, pakainya Labyrinth. Makanya ini salah satu deck yang mau aku pelajarin untuk nanti di Duelist Cup mungkin. Jadi, Stovitorbi berkurang 1 itu berarti kan furniture yang setup-nya itu jadi total 5. Bikin kamu buka Kuklok plus mereka itu makin kurang konsisten. Tapi ya, ini 3, ini 5, masih lumayan banyak, starternya masih 5. Gitu, jadi, penting nggak sih? Kenapa Stovitorbi yang di-hit? Karena Stovitorbi itu level 2 plus Lady Labyrinth atau Lovely Labyrinth itu bisa bikin Chaos Angel. Bisa bikin Chaos Angel level 10. Jadi mungkin hit Stovitorbi dibanding Chandraglie itu lebih bagus. Tapi tetap aja, why? Kalau kamu nggak suka dengan Labyrinth itu, hit di barrier-nya, hit EV-nya, hit skill drain-nya, apa kayak terserah yang mau di-hit. Masa Stovitorbi-nya yang di-hit? Anyway, nggak terlalu penting. Tapi ya lumayan mengurangi konsistensinya. Lebih penting sebetulnya ekstrafnya sih, tapi ya apapun lah. Kalau di gladiatorial juga sama persis implikasinya, karena di gladiatorial pun yakinlah bahwa Labyrinth itu masih lumayan kuat walaupun kita belum punya Arias dan transaction rollback sekalipun. Nggak masalah, kita nggak butuh mereka, nggak harus ada. Kemudian kalau yang di limit, nah itu udah 2 ini, Runic Fountain dan Mad-Mech Diameter. Jadi Fountain itu kalau untuk di gladiatorial karena di OCG juga udah di limit, kayaknya implikasinya nggak ada deh. Tapi kalau untuk di rank, apa sih yang kena? Sprite Runic Furhire kena, Sprite Twin Runic kena. Sprite Twin Runic kayaknya kurang bagus di Master Duel karena di Master Duel itu ada Maxi dan engine-nya Sprite Twin Runic itu gede. Jadi susah kalau ngadepin Maxi. Tapi Sprite Runic Pure itu masih bisa, dan Sprite Runic Furhire draw 6. Tapi kalau untuk Runic Stun itu kayaknya mati. Naturia Runic kayaknya kena. Dan Naturia Runic di gladiatorial susah juga karena Naturia Sacred Tree-nya juga di limit. Kemudian lainnya apa sih? Kayaknya kita jarang ketemu Runic deh. Dan Runic ini jadi rentan banget di Cosmic Cyclone karena cuma ada 1. Jadi kalau kamu benar-benar benci dengan Runic, bawa Cosmic Cyclone. Diameter di limit ini kayak penting tapi kayak nggak penting juga, karena di deck Mad-Mech terutama, tadinya kan kita normal summon Diameter, normal summon, terus special summon Cybers dari graveyard, kemudian kalau mau di overlay bisa overlay buat Alam Bersihan kalau belum bikin. Kalau udah bikin ya kamu bisa bikin Baguska misalnya untuk plan B, atau alternatifnya untuk link climbing. Begitu. Kemudian juga setup graveyard, kalau kamu nanti punya super factorial, kamu dapat 1 negate dari Diameter ini. Diameter ini light, jadi bisa di bestial. Dengan diturunin ke 1, pengaruh di bestialnya sih. Banyakan deck bawa dia 2. Nggak sampai 3, tapi 2. Jadi ini kayak normal summon kedua. Normal summon pertamanya di Mad-Mech itu masih tetap ini Firewall Defensor, normal summon, link summon, kemudian special Firewall Guardian dari deck. Itu kan bisa udah mulai bantu combo karena Mad-Mech Circular tidak perlu normal summon, jadi deck ini nggak butuh normal summonnya. Bisa digantikan dengan Defensor, bisa digantikan dengan Diameter gitu. Kalau pakai Diameter dalam kombonya nanti search Super Factorial, kamu bisa dipakai untuk ketika nanti Laplacian terus entah pop field, entah dari tangan lawan, hand loop gitu. Jadi penting nggak penting Diameter di hit. Digabungkan antara hitnya Diameter dengan tadi Signet Mining, itu ya lumayan berasa, tapi tetap aja why? Tetap aja nggak berasa karena Circular masih 3. Plus kita udah punya normal summon yang lebih bagus, Firewall Guardian. Jadi why? Oh ya, ngomong-ngomong, deck ini relatif mati kalau di Bestial, jadi mungkin kamu mau bawa Bestial. Terutama bisa dibawa di deck Labyrinth. Nanti aku coba masak Labyrinth sendiri deh. Aku mau bikin Labyrinth yang lebih ke arah mid-range control. Nanti kita lihat semuanya. Kalau di gladiatorial, yang paling berasa lebih sakit lagi itu karena Mad-Mech kan udah banyak yang di-hit. Ini nanti Signet Mining akan di-hit juga, kemudian Circular juga udah di-hit, kemudian nanti Diameter juga udah di-hit lagi. Jadi
rasanya berasa, udah mulai berasa. Tapi selama dia masih punya firewall engine dan Sakitama, kayaknya tetap akan solid walaupun udah kena hit. Nggak akan sampai jadi kasusnya kayak Branded lah, dimana Branded Fusion jadi satu itu, aduh menderitanya setengah mati. Kalau yang ini menderitanya mungkin bisa dibilang seperempat mati. Seperempat mati. Extender kamu banyak, exit. Jadi Cybers itu tuh bakal jadi Cyber Spile, bisa dibilang kayak Cybers Link, counterpartnya Dragon Link. Kombonya bahkan sama persis. Dari normal summon Defensor bisa jadi Terahertz, Link 5, sama persis dengan caranya kamu normal summon Starlit Saver untuk ending di Boral and Dragon, Link 5 juga. Jadi Mad Max itu tuh kayak cerminannya Dragon Link, cuma bedanya Mad Max Cybers, Dragon Link, Dragon, nggak sepenuhnya Dragon, tapi Dragon lah, fine, gitu. Bandlist kali ini sebetulnya nggak banyak impact-nya ke gladiatorial. Impact-nya ke meta, ya paling Runic, paling Mad Max kena sedikit, Mad Max nggak kena banyak. Kemudian Dragon Link kena sedikit. Ini semua deck yang di hit itu tuh kenanya cuma sedikit. Mad Max kena sedikit, Dragon Link kena sedikit, Purely kena sedikit, Labyrinth kenanya sedikit banget. Why? Mereka nggak berani ngehit yang lebih berat, nggak berani ngehit di barrier, nggak berani ngehit EEV, nggak berani ngehit skill drain, nggak berani ngehit jenisnya apa namanya tadi, circular. Banyak yang mereka nggak berani ngehit. Mereka ngebebasin Raiden dan Lyrilas Yeay, aku rasa. Apakah kamu bakal main? Entahlah. Tapi itu cuma pendapatku doang. Kalau pendapat teman-teman bagaimana? Apakah bandlist ini udah cukup ganas? Atau masih kurang ganas? Kartu apa yang harusnya dibebasin dan kartu apa yang harusnya di-ban di bandlist ini? Ini mungkin cuma persiapan karena kita akan ada pack baru, kemudian Duelist Cup. Jadi, pelajari bandlist ini untuk Duelist Cup berikutnya. Di Duelist Cup berikutnya aku mau coba bawa mungkin Ninja kali di awal-awal. Kemudian nanti pivot ke entah Labyrinth, entah Vanquish Soul. Kalau pack berikutnya itu nggak terlalu bagus, aku akan narik di Vanquish Soul lagi. Mau coba beresin decknya Vanquish Soul. Tapi kalau nggak, ya udah Labyrinth aja paling. Aku pengen belajar Labyrinth. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih tentang bandlist ataupun yang tidak tentang bandlist, misalnya mau ngobrol-ngobrol tentang Master Duel atau ngobrol tentang game lain lah, join Discord, link ada di description. Dan kalau video ini berguna atau membantu untuk teman-teman, aku juga minta tolong dibantu dengan cara di-share video ini ke temennya teman-teman aja. Entah satu orang lah paling nggak. Kalau bisa 2, 3 lebih ya silahkan. Sekalian ngajak teman, sekalian bahas diskusi deck bandlist ini untuk deck building maksudnya. Tapi untuk video hari ini itu aja dulu. Nanti aku editing cuma akan nambahin BGM-nya doang. Sama paling fade in, fade out doang. Tapi dari awal sampai akhir ini one take, tidak di-cut. Dan aku akan berusaha latihan dalam berbicara supaya lebih lancar dalam one take berikutnya. Itu aja untuk hari ini. Makasih udah nonton. Bye-bye.